Dulu, dia hanya anak yatim yang hidup dari menjual kardus bekas. Lusuh, kurus, dan kerap jadi bahan ejekan. Tapi siapa sangka, tangan kecil itu suatu hari menyelamatkan seorang pria tua yang pingsan di jalan. Aska tak tahu, pria itu adalah pemilik konveksi besar. Dari satu tindakan tulus, hidupnya berubah. Ia mulai dari bawah, jadi kurir, lalu naik jadi kepercayaan. Saat konveksi itu nyaris tumbang, Aska lah yang mengangkatnya kembali. Bukan dengan modal besar, tapi dengan ketulusan dan kejujuran. Sekarang, Aska adalah bos muda yang memperkerjakan anak-anak jalanan, memberi mereka gaji dan pendidikan, hal yang dulu tak pernah ia punya. Dunia pernah memandangnya sebagai sampah, tapi ia membuktikan yang tak punya apa-apa masih bisa memberi segalanya. Ini bukan sekadar cerita sukses. Ini tentang bagaimana satu kebaikan kecil bisa mengubah takdir besar. Dan mungkin setelah kamu menonton ini, kamu jadi orang berikutnya yang mengulurkan tangan. Karena satu kebaikan bisa jadi mukjizat untuk seseorang. Bagikan video ini, biar makin banyak Aska yang ditemukan dunia. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat berbagi cerita lainnya. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Aska duduk di sudut pasar yang ramai, memeluk lutut sambil menatap sandal jepitnya yang sudah menipis. Baju lusuh yang ia kenakan sudah pudar warnanya, sementara topi bolong di kepalanya hanya mampu menghalau sedikit panas matahari yang menggigit kulit. Setiap pagi, ia bangun sebelum azan subuh, berjalan kaki membawa 2 keranjang dari kardus bekas. Ia membantu mengantar belanjaan ibu-ibu pasar demi recehan yang bisa ia kumpulkan untuk makan hari itu. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Si Dekil Lemat, hati-hati, jangan sampai bajumu ketularan kumal. Suara tawa anak-anak seumurannya menyayat. Mereka anak-anak pedagang, mengenakan sepatu bersih dan seragam bagus. Aska hanya menunduk, menghindari tatapan, meski hatinya berkecamuk. Ia sudah biasa. Terbiasa dianggap tak ada, terbiasa disalahkan, terbiasa menjadi bahan lelucon. Tapi yang membuatnya berbeda, Aska tak pernah membalas. Ia hanya diam, lalu kembali bekerja. "Terima kasih ya Aska, kamu bantu ibu banget hari ini," ucap seorang ibu penjual sayur memberikan sepotong tempe goreng dan Rp2.000. Aska tersenyum kecil. "Sama-sama Bu, saya pamit dulu ya." Langkah kakinya menuruni jalanan sempit menuju ujung kota. Di sanalah ia tinggal, di bilik kayu tua yang menempel di dinding warung kosong. Atap bocor, lantai tanah, tapi disitulah rumahnya. Warisan terlahir dari almarhum ayahnya yang meninggal karena kecelakaan kerja saat Aska baru masuk sekolah dasar. Ibunya sudah lama tiada, meninggal saat melahirkannya. Sejak kecil, Aska diasuh tetangga yang tak punya pilihan selain menampungnya karena rasa iba sebelum akhirnya ia belajar hidup sendiri. Sore itu, langit mulai mendung. Aska menatap ke atas lalu bergegas. Ia harus mengambil pesanan cucian kering milik tetangga sebelum hujan turun. Tapi di pertigaan jalan, langkahnya terhenti. Seorang pria tua tergeletak di pinggir trotoar. Bajunya rapi, tapi tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Orang-orang hanya lewat, sekilas memandang, lalu melanjutkan langkah. Aska mendekat. Pak, bangun Pak." Tak ada jawaban. Aska mengguncang pelan bahu pria itu. Masih hidup, napasnya lemah. Tanpa pikir panjang, Aska melepas jaket tipisnya dan mengalasi kepala pria itu dari panas trotoar. Ia melihat sekeliling, tak ada yang peduli. Dengan susah payah, ia mencoba membobong tubuh pria itu ke bawah pohon rindang di dekat orang tutup. Napas Aska terendah, tapi ia tetap berusaha. "Tenang Pak, saya cari bantuan ya." Ia berlari ke warung sebelah meminjam ponsel tukang rokok dan memanggil ambulans. Tak satu pun yang tahu siapa pria itu. Tapi Aska menunggu hingga ambulans datang dan membawa pria tua itu pergi. Ia tak sempat bertanya siapa namanya. Tak sempat tahu bahwa sore itu akan mengubah seluruh hidupnya. Esok paginya, Aska kembali duduk di sudut pasar, seperti tak terjadi apa-apa. Bajunya masih itu-itu saja,
Topinya masih robek di sisi kanan dan wajahnya tetap menampakkan kelelahan yang dipendam diam-diam. "Aska, ke rumah Bu Ratmi ya, ambilin sayurannya yang dipesan kemarin," teriak seorang pedagang sembari melemparkan selembar uang ribuan ke arahnya. Aska mengangguk dan segera berlari, meski perutnya belum terisi apapun sejak semalam. Kebaikan memang tak selalu dibayar dengan kebaikan pula. Itu sudah lama ia pahami. Tapi entah kenapa, ia tetap merasa ringan setiap kali bisa membantu. Di sepanjang jalan, anak-anak masih menyindirnya, menertawakan langkah cepatnya, menyamakan Aska dengan kucing liar. Tapi Aska tak menggubris. Ada hal lebih penting dari membalas hinaan, seperti menepati janji misalnya. Setelah menuntaskan beberapa pesan antar barang, Aska kembali ke gubuk kayunya. Ia baru saja membuka ikatan keranjang saat suara langkah tergesa terdengar dari arah gang kecil. Seorang lelaki berbadan tegap, mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam berhenti tepat di depan Aska. "Kamu Aska?" tanyanya cepat. Aska mengangguk dan kaget. Lelaki itu membuka map dari tas kerjanya. "Kamu yang kemarin menolong Bapak Hadi di pinggir jalan?" Aska mengerutkan dahi. "Bapak siapa, Pak?" "Pria tua yang pingsan kemarin sore. Beliau paman saya, sekarang dirawat di rumah sakit. Beliau sadar tadi pagi, dan hal pertama yang beliau tanyakan adalah, di mana anak kurus yang menyelamatkan saya?" Aska menunduk, gugup. "Saya cuma nolong, Pak, nggak ada maksud apa-apa." Lelaki itu tersenyum. "Paman saya minta saya cari kamu, beliau ingin ketemu. Bisa ikut saya sebentar ke rumah sakit?" Aska ragu. Dunia terlalu sering mempermainkannya untuk percaya begitu saja, tapi sorot mata lelaki itu tulus, dan rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah ragu, Aska naik ke atas motor pria itu dan berangkat menuju rumah sakit kota. Di ruang rawat inap VIP, Bapak Hadi yang kini tampak lebih sehat tersenyum begitu melihat Aska masuk. "Kamu anak itu? Akhirnya ketemu juga," gumamnya, suaranya serak tapi hangat. "Terima kasih, Nak. Kamu bukan hanya menyelamatkan hidup saya, tapi juga membuka mata saya." Aska gelap-gelapang. "Saya cuma gak tega lihat Bapak di jalan begitu." Pak Hadi menatapnya lama. "Kamu punya kerjaan tetap?" Aska mengeleng. "Nganter-nganter aja, Pak. Apa aja yang penting halal." Pak Hadi mengangguk pelan. "Kalau begitu mau gak kerja di tempat saya? Mulai dari bawah tentu, tapi ada kesempatan naik kalau kamu serius." Aska terdiam, bingung antara mimpi atau kenyataan. Kerja di tempat orang ini? Siapa dia sebenarnya? Pak Hadi melanjutkan, "Saya pemilik konveksi, mulai dari menjahit, potong kain, sampai kirim barang. Tempatnya nggak mewah, tapi saya butuh orang jujur kayak kamu." Aska menelan ludah, hatinya bergetar. Setelah bertahun-tahun hidup dianggap tak ada, hari itu ada yang benar-benar melihatnya. Aska berdiri canggung di depan sebuah bangunan sederhana di pinggiran kota. Cat dindingnya mulai pudar, suara mesin jahit berdengung dari dalam, dan aroma kopi hitam bercampur bau kain menyambut dari pintu masuk. Disitulah tempat konveksi milik Pak Hadi, tidak besar tapi ramai. Ada penjahit, bagian potong kain, pengepakan, dan kurir antar jemput pesanan. Semua tampak sibuk, semua tampak saling kenal. Dan Aska? Ia seperti titik kecil yang asing di antara mereka. "Namamu Aska ya?" tegur seorang perempuan muda sambil melipat kain. "Baru hari ini masuk udah bengong aja?" Aska tersentak. "Iya Kak, maaf. Saya cuma belum tahu harus mulai dari mana." Perempuan itu terkekeh. "Namaku Mbak Sari, kami ikut Oku dulu. Kita mulai dari yang paling mudah. Antar bahan ke penjahit luar. Bisa naik sepeda?" Aska mengangguk cepat. Ia tak mau terlihat bodoh meski perutnya masih lapar dan tangannya belum benar-benar terbiasa menggenggam sesuatu selain keranjang kardus. Sepanjang hari, Aska mengantar bahan, mencatat alamat dan mencicipi padatnya pekerjaan nyata. Tak ada waktu untuk diam. Tapi entah kenapa itu justru membuatnya tenang. Tak ada waktu untuk mendengar ejekan, tak ada ruang untuk mengingat hinaan. Saat jam makan siang tiba, Mbak Sari mendekatinya sambil membawa 2 bungkus nasi dan air mineral. "Nih, buat kamu, makan dulu. Kita gak kenal siapa kamu sebelumnya. Tapi kalau Pak Hadi percaya sama kamu, kita coba ikut percaya juga." Aska terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan senyum kecil. "Terima kasih, Mbak." Setelah makan, ia kembali bekerja tanpa banyak bicara.
Ia tahu kepercayaan bukan hal yang bisa langsung diminta. Ia harus membuktikannya. Hari berganti minggu, Aska tak pernah datang terlambat. Ia hafal jalur distribusi, mulai paham jenis bahan, bahkan belajar sedikit-sedikit soal jahit menjahit. Beberapa karyawan mulai memperhatikan perubahan itu. Namun tidak semua senang dengan kehadirannya. Suatu sore, saat Aska sedang membereskan sisa kiriman, seorang pria berkemeja rapi menghampirinya. Wajahnya tajam, alisnya tebal. "Kamu Aska ya?" tanyanya dingin. "Iya Pak," jawab Aska gugup. "Aku keponakan Pak Hadi, namaku Rangga. Kamu tahu nggak, orang kayak kamu mestinya nggak pantas kerja di sini, cuma bikin kotor tempat." Aska tercekak. Ia menunduk, mencoba tidak terpancing. "Tapi nggak apa, toh kamu nggak akan lama di sini." Ucapan itu menggantung di udara seperti ancaman. Tapi Aska menahannya di dada. Ia tak pernah berharap diterima sepenuhnya. Cukup dipercaya, itu sudah lebih dari cukup. Malam itu, saat ia pulang ke gubuk reotnya, ia merebahkan badan dengan lelah yang anehnya terasa menyenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa punya arah. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung di antara jalan-jalan sempit kota. Tapi Aska sudah bersiap sejak sebelum matahari muncul. Ia mengecek daftar pesanan, memastikan bahan yang akan dikirim tak tertukar, dan mengikat kardus-kardus dengan tali rafia yang rapi. Mbak Sari memperhatikannya dari jauh. Anak ini kerja kayak nggak kenal capek. Gumamnya pada Pak Hadi yang pagi itu duduk di beranda kantor konveksi, mengenakan jaket tebal dan topi rajut. Pak Hadi mengangguk. Bukan cuma rajin, dia juga jujur. Kemarin uang kembalian kurang 2.000, dia balik lagi cuma buat nyerahin sisanya. Mbak Sari tersenyum. "Anak langka, Pak." Aska mendekat sambil membawa map kecil. "Ini catatan pengiriman kemarin, Pak, sudah saya urutkan." Pak Hadi menerima map itu dan membuka satu persatu. Rapi, tulisannya jelas, tak ada yang dicoret-coret. "Bagus, kamu belajar cepet ya," ucap Pak Hadi sambil tersenyum. Aska hanya mengangguk pelan. Ia tak terbiasa menerima pujian. Biasanya suara yang ia dengar hanyalah cercaan atau sindiran. Tapi senyum Pak Hadi pagi itu terasa seperti matahari pertama setelah hujan panjang. Siang harinya, Aska diminta membantu bagian gudang meriksa sisa stok bahan. Ia mencatat sambil mendengarkan penjelasan dari satu staf lama. Meski belum paham sepenuhnya, ia serius memperhatikan, mencatat dan bertanya hal-hal kecil yang dulu tak terpikirkan. Sore menjelang, Pak Hadi memanggil Aska ke ruang kerjanya. Tak seperti biasanya, pria tua itu tampak lebih serius. "Kamu udah kerja di sini berapa minggu?" "Hampir sebulan, Pak," jawab Aska pelan. Pak Hadi membuka laci dan mengeluarkan amplop kecil. "Ini gaji kamu, saya tambahin sedikit. Anggap aja bonus karena kerja kamu lebih dari yang saya harapkan." Aska menatap amplop itu dengan ragu. Ia menerimanya dengan dua tangan, tapi tak langsung membuka. "Pak, saya nggak ngelakuin apa-apa yang istimewa." "Aska," suara Pak Hadi lembut tapi tegas. "Orang kayak kamu jarang. Bekerja gak banyak bicara, tapi hasilnya kelihatan. Kamu tahu, di dunia kerja itu lebih berharga dari 1.000 gelar." Aska diam. Matanya mulai panas, tapi ia tahan. Pak Hadi mencondongkan badan. "Saya mau nawarin kamu sesuatu. Mulai minggu depan, kamu saya tarik bantu bagian kontrol produksi. Gak gampang, tapi saya percaya kamu bisa belajar." Aska tercekat. "Saya? Tapi saya nggak ngerti soal produksi, Pak." "Bisa dipelajari, kamu punya kemauan, dan itu lebih penting dari pengalaman." Di luar, matahari mulai turun perlahan, tapi di dalam hati Aska ada cahaya yang baru mulai menyala. Saat ia keluar dari ruangan itu, wajah-wajah pekerja lama menatapnya. Sebagian heran, sebagian sinis, sebagian cemburu. Dan di sudut ruangan, Rangga berdiri membelakangi, mendengus pelan. Satu langkah kecil Aska terasa begitu mengganggu bagi seseorang yang merasa lebih pantas dari segalanya. Sejak hari itu, Aska tak lagi hanya sibuk di jalan. Ia mulai menghabiskan waktu di ruang produksi, belajar mengatur alur kerja, mencatat hasil jahitan, bahkan mencocokkan pola kain dengan pesanan. Langkahnya masih kaku, tapi matanya awas. Ia banyak bertanya, lebih banyak mendengarkan. Kalau benang ini terlalu tipis, jahitannya bisa copot. Jadi pastiin tukang jahit pakai yang benar, jelas Mbak Sari suatu sore sambil memperlihatkan contoh hasil jahitan. Aska mengangguk. Dicatatnya semua itu di buku kecil yang selalu ia bawa. Setiap malam sebelum tidur, ia membacanya ulang. Seperti anak sekolah menyiapkan ujian, bedanya
Ini soal hidup. Di awal minggu keempat, ia dipercaya memimpin pengecekan akhir sebelum pengiriman besar. Bukan hal rumit, tapi bagi Aska, itu seperti tangga pertama yang berhasil ia pijak tanpa jatuh. "Gak nyangka kamu bisa segesit ini kah?" kata Mas Jaya, tukang potong senior. "Biasanya anak baru butuh waktu berbulan-bulan buat paham alur kerja." Aska tersenyum. "Saya cuma gak pengen bikin Pak Hadi nyesel udah kasih saya kesempatan." Tapi tak semua orang memandangnya dengan kekaguman. Rangga yang selama ini jarang muncul, mulai rutin datang ke kantor konveksi. Ia berjalan menyusuri ruang produksi dengan langkah berat dan mata tajam, seolah mencari-cari celah. Si anak jalanan itu udah so atur-atur orang sekarang, disik salah satu staf ke temannya saat melihat Aska memeriksa tumpukan kain yang salah ukuran. Meski tak langsung, Aska mulai merasakan getar-getar aneh. Ada yang mengawasinya, ada yang tidak senang. Sampai suatu siang saat Aska sedang mencatat laporan, ia dipanggil ke ruang meeting kecil. Rangga sudah duduk di dalam bersama dua staf lama yang tak begitu dekat dengannya. "Ini laporan kamu?" tanya Rangga sambil melempar kertas ke atas meja. Aska mengangguk. "Iya Pak, itu hasil pengecekan minggu ini." "Lucu ya, semua serba rapi, gak ada kesalahan sama sekali." Nada suara Rangga sinis. "Saya sudah cek berulang kali Pak." Rangga menyilangkan tangan. "Saya dengar kamu dulu anak jalanan, hidup di gubuk. Ya saya nggak heran kamu pintar nyembunyiin sesuatu." SK tertegang. "Maaf, maksudnya Pak?" "Bisa aja kamu ambil bahan lebih, jual diam-diam. Siapa yang tahu, kamu belum tentu sejujur yang kelihatannya." Kata-kata itu seperti tamparan. Aska tercekat tapi tak membela diri. Ia hanya menatap Rangga, perlahan berkata, "Kalau Bapak butuh bukti, saya siap diperiksa kapanpun. Saya nggak pernah ambil satu helai pun tanpa izin." Ruang itu hening, staf lain menunduk, tak berani bicara. Beberapa jam setelahnya, Aska tetap bekerja seperti biasa, tapi senyumnya pudar. Ia sadar, semakin tinggi ia naik, semakin besar angin yang mencoba menjatuhkannya. Malamnya saat ia membuka amplop gaji bulanan dan melihat catatan kecil dari Pak Hadi yang bertuliskan, "Terus belajar nak, kamu belum melihat setengahnya dari potensi dirimu sendiri." Aska menatapnya lama. Ia tahu, ini baru permulaan dan ia harus kuat. Aska berdiri di depan meja besar berisi tumpukan kain pesanan. Tangannya sibuk menghitung ulang, mencocokkan warna dan jumlah, memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun. Tapi sore itu, pikirannya tak sepenuhnya tenang. Sejak insiden di ruang meeting bersama Rangga, suasana konveksi terasa berubah. Beberapa staf yang dulunya ramah mulai bersikap dingin, tak lagi menyapa, tak lagi tersenyum. Bahkan Mbak Sari pun tampak lebih hati-hati berbicara. Aska tak marah, hanya heran. Apakah kejujuran masih berarti ketika orang-orang lebih percaya pada gosip daripada bukti? Tengah hari, suara teriakan dari gudang belakang membuat semua orang menoleh. "Ini kain salah potong lagi. Udah 2 kali minggu ini," bentak seorang mandor sambil menggebrak meja. Aska segera ke lokasi. Ia tahu benar itu pesanan yang baru tadi pagi ia periksa sendiri. "Kok bisa ya?" tanya mandor curiga. "Kamu yang ngajak terakhir kan?" Aska membuka lembar checklist. Betul, tanda tangannya ada di situ. Tapi ia yakin betul kain itu tidak bermasalah saat terakhir diperiksa. "Saya nggak tahu ini terjadi setelah saya periksa atau sebelumnya," jawab Aska, berusaha tenang. Tapi tatapan orang-orang sudah berbeda. Seseorang di belakangnya berbisik, cukup keras untuk didengar. "Baru jadi pegawai aja udah pamer kuasa. Nanti lama-lama bisa ngecek-ngecek tempat ini." Ucapan itu berasal dari Denny, staf lama yang sejak awal tak pernah suka dengan Aska. Ia juga dikenal dekat dengan Rangga. Aska menunduk, lalu berkata, "Kalau memang saya salah, saya siap bertanggung jawab. Tapi izinkan saya periksa ulang semua bahan." 2 jam berikutnya Aska duduk sendiri di ruang pengecekan, mencocokkan data, mengukur kain, menelusuri catatan dari hari-hari sebelumnya. Matanya lelah, tubuhnya pegal, tapi ia tak berhenti. Dan akhirnya ia menemukannya. Satu catatan kecil yang diubah, nomor batch kain yang diganti. Bukan dirinya yang melakukan, tapi staf gudang yang sempat menggantikannya 2 hari lalu. Karena Aska harus ikut rapat singkat bersama Pak Hadi. Dengan data itu, ia memberanikan diri menemui Pak Hadi langsung. "Jadi kamu yakin ini bukan salahmu?" tanya Pak Hadi sambil membaca data itu perlahan.
Saya nggak cari pembenaran, Pak, kata Aska pelan. Saya cuma nggak mau kesalahan orang lain jatuh ke kepala saya. Kalau saya salah, saya siap keluar dari sini. Tapi kalau bukan, saya mohon beri saya kesempatan bersihkan nama saya. Pak Hadi menatap Aska lama, lalu menghela napas. Kamu tahu Aska, makin kamu naik, makin banyak mata yang akan mengawasi kamu. Dan tidak semuanya senang lihat kamu berdiri di atas. Aska mengangguk pelan. Hari itu Pak Hadi tak memberi keputusan apapun. Tapi sore harinya, staf gudang yang terlibat diminta cuti mendadak. Dan Denny terlihat membanting barang di ruang penyimpanan sambil menggerutu. Sementara itu di luar pagar konveksi, sekelompok anak pasar yang dulu sering membuli Aska berdiri memperhatikannya dari jauh. Itu Aska ya? Bisik salah satu dari mereka. Gila, sekarang dia beneran kerja di kantor. Lihat tuh, bajunya bersih, rapi. Yang lain jawab pelan. Dulu kita suka lemparin dia pakai kulit pisang. Sekarang dia jalan sambil bawa kunci gudang. Aska tak tahu mereka ada di sana. Ia hanya berjalan lurus, menatap langit yang mulai gelap. Ia tidak sedang membalas. Ia hanya ingin membuktikan bahwa orang baik pun berhak berdiri tegak. Hari itu langit mendung sejak pagi. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, seolah membawa firasat buruk yang tak dimengerti siapapun. Aska baru saja menyelesaikan laporan mingguan saat Mbak Sari datang tergesa ke ruang produksi. Aska, kamu dipanggil ke rumah sakit. Pak Hadi dilarikan ke IGD barusan, ucapnya dengan wajah panik. Laporan di tangan Aska hampir jatuh. Tanpa banyak bicara, ia segera melesat keluar. Hatinya berdetak lebih cepat dari langkah kakinya. Di dalam benaknya, hanya satu hal terlintas. Semoga bukan sesuatu yang serius. Sesampainya di rumah sakit, ia menemukan Pak Hadi terbaring lemah, selang infus di tangan. Wajah pucat tak seperti biasanya. Di samping tempat tidur, Rangga berdiri dengan wajah gelap. Stroke ringan, ujar dokter. Beliau butuh istirahat penuh, tidak boleh stres, tidak boleh bekerja dulu. Aska menunduk. Dunia terasa melambat. Pak Hadi adalah poros dari semua yang Aska pelajari selama ini. Dan sekarang, poros itu goyah. Beberapa jam kemudian, di ruang tunggu yang dingin, Rangga memanggil Aska. Mulai minggu depan, semua urusan konveksi kamu yang pegang. Paman maunya begitu. Aska mendongak, kaget. Saya? Iya. Entah kenapa dia percaya penuh sama kamu. Rangga tersenyum miring. Padahal dia lupa, kamu cuma anak jalanan yang numpang untung. Aska menahan napas. Ia ingin menjawab, tapi memilih diam. Tak ada gunanya berbantah dengan orang yang sudah menutup hati. Minggu itu jadi minggu paling berat dalam hidup Aska. Ia kini harus memimpin rapat produksi, mengambil keputusan cepat, menyetujui pembelian bahan dan mengatur pengiriman pesanan. Semuanya baru, semuanya menekan. Sebagian staf mulai meragukan kemampuannya. Dulu kita kerja sama Pak Hadi, sekarang harus nurut sama bocah. Gumam seseorang saat Aska memberi instruksi. Beberapa lainnya terang-terangan menolak perintahnya. Bahkan Denny menolak tanda tangan dokumen pengeluaran barang. Tanda tangan kamu belum tentu sah. Harusnya Rangga yang turun tangan, ujarnya sinis. Aska tidak membalas. Ia tahu, kepercayaan tak bisa dipaksakan. Maka ia bekerja 2 kali lebih keras. Ia tidur lebih larut, datang lebih pagi. Ia belajar dari kesalahan kecil, memperbaiki yang bisa diperbaiki. Namun, badai belum berhenti. Suatu malam saat Aska memeriksa laporan keuangan, ia menemukan selisih jumlah besar dalam pengadaan bahan. Angka yang tak wajar, catatan yang tak sesuai. Ia menelusuri berkas itu dan menemukan bahwa pembelian tersebut disetujui atas nama Rangga. Aska tercengang. Keesokan paginya, ia mencoba bicara baik-baik, tapi Rangga hanya tertawa dingin. Kamu kira kamu siapa? Paman memang mempercayakan ini ke kamu, tapi aku tetap keluarganya. Kamu cuma bayangan. Aska menatapnya dalam. Saya bukan mau ribut, saya cuma nggak mau konveksi ini hancur karena kelalaian atau kebohongan. Rangga mendekat, menatap tajam. Hati-hati Aska, paman kamu gak akan selamanya membelamu. Cepat atau lambat kamu akan jatuh juga. Hari itu langit tak cuma menggim di luar, tapi juga di dalam hati Aska. Ia tahu badai sesungguhnya baru saja mulai. 3 hari setelah penunjukan resmi Aska sebagai pengganti sementara Pak Hadi, suasana konveksi mulai tidak stabil. Beberapa staf bingung harus mengikuti siapa. Ada yang masih patung pada Aska, tapi tak sedikit pula yang justru memilih menunggu komando dari Rangga.
Di tengah tekanan itu, Aska berusaha tetap waras. Ia menelusuri setiap laporan, mengecek ulang stok bahan, bahkan turun langsung ke lantai produksi untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Tapi ia tahu, semua itu tak akan cukup kalau niat buruk sudah merayap dari balik tirai. Pagi itu, Denny muncul dengan wajah panik, menggiring 2 karyawan ke ruang tengah. Tangannya menggenggam gulungan plastik bening. Ini, kita temukan sisa bahan premium di gudang belakang, dicampur sama limbah kain. Dan lihat ini, ada bukti transaksi gelap. Nama yang tercantum, Aska. Semua kepala menoleh. Aska membeku. Apa maksudnya? Tanyanya perlahan. Rangga masuk dari belakang. Ekspresi puas tak bisa disembunyikan. Maksudnya kamu ketahuan, ambil barang lebih, sisihkan sebagian, dan coba jual diam-diam. Aku sudah curiga dari awal. Aska menatap semua orang. Mereka memandangnya seperti orang asing. Beberapa sudah mulai berbisik. Tak ada yang bicara membelanya. Saya nggak pernah ambil 1 lembar pun tanpa izin, ucap Aska. Nadanya lebih tenang dari yang ia rasakan. Rangga mendekat. Kamu pikir kamu bisa terus bermain bersih? Dunia nggak sesederhana itu, Kak. Di atas kertas, kamu pelakunya. Dan kalau pamanku tahu ini, kamu bukan cuma kehilangan pekerjaan, kamu bisa masuk penjara. Darah Aska berdesir. Ia ingin berteriak, tapi ia menahan. Ia menatap lembar transaksi yang dituduhkan. Ada tanda tangan, mirip miliknya, tapi bukan. Saya minta waktu 1 hari. Beri saya kesempatan membuktikan ini bukan perbuatan saya. Buat apa? Senyau Rangga. Kamu gak akan menjalan keluar. Namun, satu suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Beri dia waktu, saya percaya dia bukan pelakunya. Semua menoleh. Mbak Sari berdiri dengan wajah tegas. Saya yang bantu Aska catat laporan minggu lalu dan saya tahu tulisan tangannya. Itu bukan tulisan Aska. Sorot mata Aska melembut. Ada yang percaya meski hanya 1 itu cukup menyalakan keberanian dalam dirinya. Malam itu Aska tidak pulang. Ia menelusuri dokumen, mencocokkan waktu pengambilan bahan, menelpon vendor dan akhirnya menemukan celah. Transaksi gelap itu menggunakan kode bahan yang sudah tidak aktif sejak 3 bulan lalu. Aska mencetak bukti, merekam percakapan dengan pihak vendor yang membenarkan bahwa tanda tangan mereka juga dipalsukan. Keesokan harinya, di hadapan semua karyawan dan Pak Hadi yang dipanggil khusus meski kondisinya belum pulih, Aska menyerahkan semua bukti. Rangga mencoba mengelak, tapi terlalu banyak data yang membantahnya. Pak Hadi menatap keponakannya dengan mata kecewa. Kamu bukan cuma memalukan, kamu menyelekai orang yang menyelamatkan nyawa saya. Hari itu, Rangga resmi dicabut dari seluruh tanggung jawab konveksi. Denny ikut diberhentikan. Sementara Aska berdiri di tengah ruang produksi, semua mata kini berbeda. Tak lagi penuh curiga, tapi penuh hormat. Pak Hadi menghampiri Aska, menepuk pundaknya pelan. Kamu gak cuma kuat, Kak. Kamu tahan uji. Aska menunduk, air matanya jatuh. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya kejujuran menang. Sejak hari itu, konveksi milik Pak Hadi tak lagi sama. Bukan hanya karena sistem yang mulai diperbaiki, tapi karena satu nama yang kini jadi panutan, Aska. Ia masih remaja, wajahnya masih bersahaja, penampilannya sederhana, tapi sikapnya membuat orang-orang menunduk hormat. Tak ada lagi cemooh, tak ada lagi bisik-bisik yang menyudutkan. Semua mata kini melihat Aska sebagai pemimpin, bukan hanya pegawai. Namun Aska tahu, ia bukan siapa-siapa tanpa masa lalunya. Di satu siang yang terik, ia berdiri di pinggir jalan tempat dulu ia biasa menjual plastik dan kardus bekas. Matanya menyapu sekeliling. Di bawah pohon, ia melihat seorang anak laki-laki, lusuh, kotor, menunduk menahan lapar. Aska menghampirinya. Namamu siapa? Tanya Aska sambil duduk di sebelahnya. Rian, jawabnya pelan. Saya nggak minta-minta kok, cuma duduk aja. Aska tersenyum. Ia mengenal rasa malu itu. Pernah merasakannya dulu, saat dunia memandang rendah orang-orang seperti mereka. Kamu mau kerja? Yang halal. Gak berat, tapi butuh kejujuran, ucap Aska. Anak itu menatapnya dengan mata ragu, tapi ada sedikit cahaya muncul dari sorotnya. Beneran boleh? Aska mengangguk. Aku juga dulu kayak kamu, yang orang lihat cuma kotoran di baju, tapi yang menentukan jalan kita bukan mereka, tapi hati kita sendiri. Sejak hari itu, Rian jadi kurir kecil di konveksi. Ia bukan yang pertama. Dalam 2 minggu, Aska mengajak 5 anak lain yang terlantar untuk bergabung. Ada yang bantu bungkus, ada yang bantu bersih-bersih. Semua digaji layak, semua diajari disiplin. Mbak Sari sampai menitikkan air mata saat melihat perubahan itu. Kamu bukan cuma jadi bos, Kak. Kamu jadi harapan, ucapnya. Pak Hadi yang gini mulai pulih, meski belum bisa aktif sepenuhnya, mengundang Aska ke rumahnya. Di sana, pria tua itu menyerahkan 1 bundel surat dengan tangan bergetar.
Ini akta baru. Mulai bulan depan, kamu bukan cuma pemimpin sementara Aska. Aku resmikan kamu jadi direktur utama konveksi ini. Aska terdiam, matanya memerah. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi saya masih belajar, Pak. Justru karena kamu sadar masih harus belajar, maka kamu layak memimpin. Di bawah langit senja, Aska menatap bangunan konveksi yang kini tak lagi asing. Tempat yang dulu hanya ia masuki sebagai penolong orang pingsan, kini jadi miliknya. Dan ia bersumpah, tempat itu tak akan hanya jadi pabrik baju, tapi rumah bagi mereka yang pernah tak dianggap dunia. Setahun berlalu, konveksi yang dulu nyaris bangkrut kini berdiri kokoh dengan nama baru, Rumah Jahit Asa. Tempat yang tak hanya menjahit pakaian, tapi juga harapan. Aska tidak mengubah banyak hal dalam desain atau strategi bisnis, tapi ia mengubah cara memanusiakan manusia. Kini, di samping gedung utama, berdiri satu bangunan kecil bercat biru muda, beratap seng sederhana. Di atas pintunya terpampang papan kayu bertuliskan, "Sekolah gratis anak jalanan," didirikan oleh Aska. Setiap sore, anak-anak berdatangan. Ada yang masih memungut botol plastik siangnya, ada yang bekas pemulung, ada pula yang pernah dipukuli karena mengamen di lampu merah. Mereka kini duduk di lantai, memegang buku bekas yang dibagikan Aska dan timnya. Aska tak mengajar sendiri. Ia mengundang relawan, guru pensiunan, mahasiswa pendidikan, bahkan karyawan konveksi yang ingin berbagi. Hari itu seorang wartawan lokal mewawancarainya. Aska hanya tersenyum saat ditanya, kenapa memilih jalan ini? Jawabannya sederhana. Dulu dunia memperlakukanku seperti sampah, tapi satu orang melihatku sebagai manusia. Sekarang giliranku melihat mereka dengan cara yang sama. Di akhir wawancara, foto masa kecil Aska dipajang berdampingan dengan potret dirinya kini. Jas hitam sederhana, tangan menggandeng 3 anak kecil yang tertawa bebas. Mbak Sari yang kini jadi kepala HRD, berdiri di belakang panggung saat Aska menerima penghargaan sosial dari pemerintah kota. Ia menangis, sama seperti dulu saat Aska pertama kali mengangkat gaji tukang jahit. Orang baik mungkin kalah di awal, bisiknya. Tapi Tuhan tak pernah tidur. Jangan pernah remehkan orang yang kamu anggap kecil. Sebab bisa jadi doa-doanya jauh lebih kuat daripada seluruh rencana besar yang kamu bangun. Jika kisah Aska menyentuh hatimu, bagikan cerita ini. Siapa tahu, di luar sana ada seorang Aska lain yang sedang menunggu satu uluran tangan. Uluran yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Karena satu kebaikan kecil bisa jadi awal dari mukjizat yang besar.